Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bulan Ayu Suci dengan NIM 210305005 dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang daya serap air dan daya serap minyak pada bahan pangan. Secara umum, sifat fisik bahan pertanian perlu diketahui karena akan mempengaruhi proses pengolahan selanjutnya. Sifat fisik ini sangat diperlukan dalam penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, antara lain untuk perancangan alat, penanganan hasil pertanian, maupun standarisasi mutu pada bahan pangan. Sifat fisik pada bahan pangan dapat dianalisis yaitu dengan warna, densitas curah, daya serap air, daya serap minyak, dan sebagainya. Kondisi pertumbuhan yang baik pada mikroba umumnya mengandung sekitar 80% air yang diperoleh dari bahan pangan tempat tumbuhnya. Jika air yang terdapat dalam bahan pangan tersebut dihilangkan, maka tidak ada lagi air yang dapat digunakan untuk media tumbuh sehingga mikroba tidak dapat tumbuh maupun berkembang biak lagi pada bahan pangan. Kadar air bahan dapat dinyatakan berdasarkan basis basah atau wet basis dan berdasarkan basis kering atau dry basis. Kadar air basis basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan basis kering dapat lebih dari 100%. Pada mie, semakin tinggi kandungan gluten atau protein dalam mie sehingga daya serap air akan semakin tinggi. Selain itu, daya serap air sangat berkaitan dengan kadar air mie kering. Semakin tinggi kadar air mie kering, maka gradien kadar air mie terhadap lingkungan juga akan semakin rendah, sehingga daya penyerapan airnya akan semakin rendah. Semakin kering mie, maka daya serap mie akan semakin tinggi. Pada penjelasan daya serap minyak, yaitu daya serap minyak merupakan proses pengikatan minyak secara fisik oleh suatu bahan pada bahan pangan. Daya serap minyak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kandungan protein, ukuran partikel, strukturnya, dan tingkat denaturasi protein pada bahan. Struktur yang berbeda mengakibatkan kepolaran dari protein juga berbeda. Semakin kecil ukuran partikel protein, maka semakin banyak minyak yang akan terserap. Penentuan daya serap minyak dilakukan dengan cara menganalisis kadar minyak dalam bahan sebelum dan sesudah penggorengan. Titik asap mempengaruhi daya serap minyak. Minyak dengan titik asap tinggi, daya serapnya rendah. Begitu pula sebaliknya, minyak dengan titik asap rendah memiliki daya serap yang tinggi. Daya serap minyak juga dipengaruhi oleh viskositas, bahwa semakin besar viskositas fluida, maka akan semakin rendah kecepatan mengalirnya. Sebaliknya, semakin kecil viskositas fluida, maka semakin tinggilah kecepatan mengalirnya. Demikianlah penjelasan saya tentang daya serap air dan daya serap minyak. Sekian, terima kasih.